Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita kembali bisa ngaji, menelaah kitabullah Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita dekat dengan mukjizat ini, hidup sehari-hari kita ini bisa dihiasi dengan banyak mukjizat. Ya, karena Al-Quran ini adalah mukjizat. Walaupun Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah tiada, tapi mukjizatnya akan terus ada sampai hari kiamat. Dan mukjizat itu ada di rumah-rumah kita. Apabila mukjizat ini kita abadikan dalam diri kita, ya kita hafal, kita masukkan ke dalam dada-dada kita, maka sebenarnya dalam diri kita, dalam tubuh kita, itu ada sebagian dari mukjizat terbesar ini. Makanya anak-anak kita ketika mereka hafal Al-Fatihah, ya walaupun hanya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah sebenarnya tidak boleh dikatakan hanya, karena itu adalah surah yang luar biasa. Maka sebenarnya dengan Al-Fatihah itu anak-anak kita ya, dalam dirinya itu ada sebagian dari mukjizat terbesar Allah. Sehingga sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya kitabullah ini, kalau sudah masuk ke dalam diri seseorang, neraka pun akan takzim. Ya, neraka itu akan takzim, ya tidak akan berani macam-macam. Maka syafaat terbesar itu adalah dari Al-Quran. Sehingga makin banyak diri kita ini ada bagian dari Al-Quran, apalagi sampai 30 juz. Ya. Maka kita seakan-akan menjadikan diri kita itu ya Al-Quran. Ya, itu baru hafalannya saja. Apalagi kalau akhlaknya juga, kemudian muamalahnya, kemudian juga kehidupan sehari-harinya. Maka ibaratnya sebagaimana baginda Nabi. Ketika ditanyakan bagaimana akhlak baginda Nabi, dijawab oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Itu jawabannya ringkas. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Baik, kita lanjutkan pembahasan surah Qaf. Ya. Kemarin sampai ayat ke-15, sekarang masuk ayat ke-16. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma apa-apa yang tuwaswisu, ya dibisikkan. Ya, di surat An-Nas kan ada yuwaswisu, membisik-bisikkan. Waswisu, apa yang membisikkan bihi dengannya itu nafsuhu, dirinya atau hatinya. Ya Allah tahu apa yang dibisikkan dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaih, dan kami lebih dekat padanya min hablil warid, daripada urat lehernya. Ya. Kami Allah, maksudnya kami Allah itu tidak hanya Allah sendiri, tapi juga makhluk yang lain gitu ya. Jadi terlibat di dalamnya, sebagaimana ketika Allah
menyebutkan nahnu nazzalna dzikra wa innalahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an ini. Maksudnya kami di situ adalah melibatkan makhluk, yakni malaikat. Iz yatalaqqal mutalaqqiyan. Ketika mencatat al-mutalaqqiyan dua pencatat, yakni ketika dua pencatat maksudnya dua malaikat pencatat mencatat ya. Anil yamini dari arah kanan, wa anishimali dan dari arah kiri, qaid. Qaid itu dalam keadaan duduk ya. Jadi di kiri kanan kita itu ada malaikat pencatat duduk mencatat apa yang kita amalkan, apa yang bahkan dalam hati kita. Ma yalfizu min qaulin, apa yang ma tidaklah yalfizu melafatkan min qaulin dari perkataan ila kecuali ladaihi di hadapannya itu raqibun atid. Ini biasanya kalau anak-anak disebutkan malaikat namanya raqib dan atid di kiri kanan gitu. Tapi kalau arti sungguhnya raqibun atid, raqib itu yang selalu mengawasi. Ya, kemarin kita bahas kitab Muraqabah. Raqib itu artinya yang selalu mengawasi. Atid itu artinya yang selalu hadir mencatat. Ya, atid itu artinya yang selalu hadir mencatat. Jadi raqibun atid itu yang selalu mengawasi dan hadir mencatat. Tapi terus eh, dikatakan ini nama malaikat gitu ya. Ada namanya malaikat raqib, ada namanya malaikat atid gitu. Dari sini gitu ayatnya. Wajaat sakratul maut dan datanglah sakratul maut bil hak dengan hak. Zalika itulah ma apa yang kunta engkau minhu darinya tahid lari. Jadi mau lari kemanapun yang namanya sakratul maut itu pasti datang. Datang sakratul maut dan itu adalah sesuatu yang kalian sama lari darinya. Wa nufikha fissur dan ditiuplah ya nufikha itu ditiup fissur, sur itu trompet sangkakala ya. Zalika itulah yaumul wa'id, hari yang dijanjikan, hari yang Allah sudah janjikan. Ini dijanjikan tentang datangnya azab, datangnya perhitungan, datangnya pengadilan. Wajaat kullu nafsin ma'aha dan datang tiap-tiap diri ma'aha bersamanya, bersama tiap-tiap diri itu saikun. Saikun itu penggiring, maksudnya malaikat yang menggiring. Wa syahid dan juga syahid itu saksi, yakni malaikat yang nantinya jadi saksi karena dia punya catatan. Ya, malaikat itu punya catatan yang ada di kiri kanan tadi itu. Jadi ketika ada malaikat satu giring kemana? Ke mahsyar. Ya. Satu lagi itu adalah malaikat yang bawa catatan. Itu satu orang ada dua itu. Lakot sungguh-sungguh kunta engkau itu fi ghaflatin. Berada dalam kelalaian. Ghaflah itu kelalaian. Min hadza tentang ini. Tentang hal ini. Tentang hari kiamat, tentang nanti ada malaikat, tentang ada pengadilan. Itu lakot kunta fi ghaflatin. Sungguh-sungguh adalah kalian berada dalam kelalaian. Min hadza dari ini fakasyafna maka kami singkap. Ya, ada istilah mukasyafah. Mukasyafah itu disingkap yang selama ini menghijab. Ya. Fakasyafna maka kami singkap anka darimu rito aka tutupmu, tutup penglihatanmu. Kenapa kita lalai? Ya, karena ini masih tertutup. Maka pada saat itu Allah singkap ya dari engkau penutupmu. Fabasaruka maka pandanganmu saat itu al yauma saat itu hadid menjadi hadid itu tajam. Arti sungguhnya hadid itu besi. Ada surat namanya al hadid. Artinya besi. Tapi maksudnya mata kok besi itu maksudnya pandangannya menjadi tajam. Jadi tiba-tiba, wah ini ternyata kiamat bener. Waduh ini mahsyar. Waduh ini jadi penglihatannya jadi tajam. Kalau saat ini kita ghaflah. Saat ini sedang ghaflah itu sedang lalai. Baik, kita jelaskan ayatnya. Jadi Allah SWT menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang terbisikkan di dalam hati. Hati kita mau niat apa, Allah dengar. Walaupun malaikat tidak mencatat. Karena yang Allah yang malaikat catat itu adalah yang mayal fizu min qaulin. Yang dicatat malaikat itu apa yang terucap, terlafazkan. Ya, jadi kalau masih misalnya nih, masih mau nyuri, itu bahasa hati. Yang maha tahu Allah. Malaikat belum apa namanya tahu, belum mencatat. Dalam artian malaikat ya, Allah tahu. Tapi begitu terlafazkan, wah saya mau nyuri, ya itu baru dicatat. Ya. Bahkan yang dicatat oleh para malaikat itu semua perkataan manusia, termasuk rintihannya. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hambal, ya rahimahullah Allah Imam Ahmad ini satu ketika sakit. Sakitnya itu adalah sakit yang menjelang sakratul maut. Sakit yang luar biasa sebelum beliau wafat. Itu sempat merintih karena memang sakit sekali. Aduh gitu atau gitu merintih. Terus dijenguk. Ya, dijenguk oleh beberapa sahabat beliau. Kemudian mendengar rintihan itu disampaikan. Ya, satu riwayat dikatakan kami telah mendengar dari Tawus. Tawus itu tabiin. Ya, kami telah mendengar dari Tawus seorang tabiin bahwasanya malaikat itu mencatat semua perkataan kita, bahkan termasuk rintihan. Wah itu Imam Ahmad langsung kaget. Ya, tadinya itu, itu biasa kan orang meriang, itu, gitu. Nah, itu ketika diketahui bahwasanya rintihan pun dicatat oleh malaikat, itu langsung beliau terdiam. Nggak berani merintih. Nggak ingin catatan omongannya itu dimasukkan rintihan. Aduh, atau apalagi kadang ngomel-ngomel gitu ya, yang sudah parah, wah ini, wah udah puyeng ini begini begitu, ngomel gitu ya. Itu semuanya dicatat. Akhirnya beliau sampai wafatnya, sekian hari sakit itu, tidak keluar satu ucapan pun, ya ditahan. Karena tidak ingin dalam catatan amalnya itu ada kata rintihan. Karena tidak ingin mengeluhkan Allah gitu. Nah itu Imam Ahmad. Nah, makanya kalau malaikat itu yang dicatat adalah mayal fizu min qaulin. Ya, dari apa yang terucap. Ilaladaihi raqibun atid. Nah, itu kalau ada yang niat tapi katanya sudah dicatat sebagai apa namanya satu kebaikan. Itu Allah. Yang mengetahui isi hati itu Allah. Baru ketika diamalkan, nah malaikat tahu. Dikasih pahala 10 kali lipat. Ya, karena yang dalam hati itu malaikat juga tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Tapi Allah yang ngasih pahala. Makanya apa yang dicatat oleh malaikat itu nanti dikonfirmasi dengan apa-apa yang diketahui oleh Allah. Ya, apa-apa yang diketahui oleh Allah. Nah, di sini nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya, kami lebih dekat padanya daripada urat nadi atau urat leher. Tadi kami sampaikan nahnu itu kami. Kami itu berarti Allah melibatkan makhluk. Ya. Makhluk di situ apa maksudnya? Malaikat. Malaikat itu dekat kepada manusia melebihi dekatnya dari urat lehernya. Itu Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan seperti itu. Karena dalam satu ayat ini kata nahnu sebagaimana kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra itu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang juga menjaganya. Nah, menurunkan Al-Qur'an maksudnya kami di situ adalah sebenarnya yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah melalui perantaraan malaikat. Ya, jadi tidak Allah turun itu enggak. Tapi yang menurunkan, makanya disebut Allah kami. Sesuatu yang menyebut kami itu adalah Allah tapi melibatkan makhluk. Sebagaimana kata kami yang menurunkan hujan dari langit. Maka
Ya Allah yang menurunkan hujan pada hakikatnya, tetapi melibatkan malaikat yang mengendalikan awan, yang mengendalikan suhu, yang mengendalikan kelembaban. Ya, sehingga terciptalah yang namanya hujan. Jadi keterlibatan makhluk-makhluk dalam terwujudnya atau terjadinya hujan itu kemudian maka Allah mengatakan kata kami. Ya, ya kami yang menurunkan hujan atau kami yang menurunkan Al-Qur'an. Artinya melibatkan malaikat. Nah, demikian juga dengan ini. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Artinya, ya, ada pengawas-pengawas Allah yang mengawasi dari dekat. Nah, makanya kemudian di ayat-ayat yang selanjutnya disebutkan id yatalaqal mutalaqiyan, ketika dua malaikat itu mencatat. Nah, ini dekat banget. Anil yamini wa anishimal, dari kiri kanan itu dekat sekali malaikatnya. Qaid, dalam keadaan duduk. Ya, kita nggak lihat. Ya, tetapi dekat sekali malaikatnya. Makanya dalam banyak kesempatan Nabi itu walaupun kita itu sendirian dianjurkan untuk tidak lantas merasa sendiri banget. Ya, jadi bahkan sampai misalnya masuk rumah, ya, pulang kampung masuk rumah. Rumah kita kan nggak ada orang, orang kita tinggal pulang kampung. Itu ketika masuk rumah disunahkan tetap mengucap salam. Ya, kenapa? Lu kan kosong. Tidak sekosong yang kita kira. Ada malaikat di sana, malaikat rahmah yang menjaga rumah kita. Ya, dibuka, assalamualaikum, gitu kan. Nggak dengar apa-apa, kalau dengar apa-apa malah takut. Gitu ya. Kalau tahu, waalaikumsalam gitu. Wah ini walaupun yang jawab sebenarnya malaikat rahmat, itu besoknya mesti jadi berita, itu viral itu. Ya makanya ya sudah, assalamualaikum, ya nggak dengar, ya sudah gitu. Kita husnudon aja ada malaikat yang menjawab. Nah terus juga termasuk misalnya maaf-maaf ini suami istri kumpul gitu ya. Dianjurkan tetap ada kain gitu ya. Jadi dianjurkan gitu ya. Itu ada. Kenapa? Jaga malulah terhadap malaikat yang ada di kiri kanan kita gitu. Itu adab-adab tapi ya adab-adab itu ulama-ulama mengajarkan sekali ya. Karena ada malaikat pencatat gitu. Walaupun nggak ada siapa-siapa gitu ya. Tapi kita malulah, jaga malu sama malaikat. Nah, itu hal-hal yang sampai kepada ya nabi-nabi itu kalau mandi ya para nabi itu kalau mandi tidak telanjang bulat. Tidak telanjang bulat. Itu sebagian riwayat seperti itu. Dianjurkan masih ada semacam celana khusus untuk mandi gitu ya. Itu ada yang sampai karena malunya gitu ya, karena malunya. Nah, ada sahabat Nabi yang sifat malunya itu luar biasa. Bahkan malaikat pun malu, gitu ya, merasa merasa level malunya itu luar biasa. Ini sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu tingkat malunya luar biasa. Sehingga suatu ketika Nabi itu pernah duduk-duduk. Ya duduk begitu terus kain beliau itu nyingkap sampai lututnya kelihatan atau pahanya kelihatan. Ya tadinya nggak apa-apa. Tapi terus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu lewat gitu ya. Itu Nabi langsung nutup. Ya, itu Nabi langsung nutup. Ini orang istimewa gitu ya. Padahal tadinya terbuka sehingga disitulah para ulama itu berikhtilaf gitu ya. Paha ini termasuk gimana nih kalau di luar sholat? Ya, di luar sholat ya, di luar sholat. Ada yang ya secara adab baiknya tertutup. Ya batas kita tetap lutut. Tapi Rasul pernah terlihat pahanya. Hanya ketika Utsman bin Affan lewat ditutup gitu ya. Itu ya karena beliau khusus gitu ya. Karena beliau khusus. Malaikat aja malu sama beliau. Masa Nabi tiba-tiba kelihatan. Ini untuk satu sahabat itu. Nah, jadi karena ada malaikat kiri kanan, ya Allah itu dekat karena perantaraan malaikat yang mencatat. Kemudian ya ini dari mayal fisumin kaulin ila lati rokibun itu udah ya. Wajat sakratul maut bil hak, dan datang sakratul maut bil hak. Jadi kedatangan sakratul maut itu hak. Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini ada kejadian lucu. Ya, kejadian lucu. Dengan mengutip ayat ini gitu ya. Sahabat
Umar radhiyallahu anhu itu ngamuk-ngamuk besar gara-gara mendengar salah seorang sahabat. Ini riwayat ya. Sebenarnya kisahnya itu antara Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat. Kalau nggak salah Abu Darda apa Abu Dzar saya lupa, tapi salah seorang sahabat. Itu mengatakan 4 kata yang bikin ngamuk. Pertama adalah saya menyukai dan mencintai fitnah. Saya menyukai dan mencintai fitnah. Kalimat yang kedua, saya sholat tanpa wudhu. Ya. Saya menyukai sholat tanpa wudhu. Jadi pertama menyukai fitnah. Saya mencintai sholat tanpa wudhu. Yang ketiga, saya membenci al-haq. Ya, saya membenci al-haq. Yang keempat, saya memiliki di dunia ini apa yang tidak dimiliki Allah di langit. Wah ini kan kalimat gitu itu kan sangar itu ya. Empatnya ini sangar, makanya Umar bin Khattab itu ngamuk gitu ya. Ini 4 hal, apa tadi? Saya mencintai fitnah, saya mencintai sholat tanpa wudhu. Ini kan kontroversi semua. Kemudian yang ketiga saya membenci al-haq. Dan saya memiliki di dunia ini sesuatu yang tidak dimiliki Allah di langit. Wah sahabat Umar ini langsung ngamuk-ngamuk, tapi dilaporkan ke Ali radhiyallahu anhu. Ini tadi sih itu ngomong kayak gini, wah sabar dulu ya Umar gitu ya. Maksudnya saya menyukai fitnah itu kan sebagaimana yang firman Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah fitnah. Nah, dia mencintai harta dan anaknya, berarti dia mencintai fitnah. Gitu kan. Itu kan mana ada orang tidak mencintai anaknya. Tetapi Al-Qur'an menyebut anak itu sebagai fitnah. Maksudnya fitnah di situ apa? Ujian. Ya, jadi ya benar dia mengatakan saya mencintai fitnah. Itu di surat At-Taghabun. Nah, surat At-Taghabun itu ada ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Lah terus kok ini dia sholat tanpa wudhu, dari mana fikihnya gitu ya. Loh, bukankah sholat itu kan kata sholat dalam bahasa Arab itu yusalluna. Yusalluna. Itu artinya apa? Mereka sholat. Tapi yusallun itu bisa diartikan bersolawat. Sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya apa? Ketika mengucapkan saya sholat dengan kata ya, usolli tadi atau yusallun, itu yang dimaksud adalah bersolawat kepada Nabi. Sholawat pada Nabi wajib wudhu nggak? Sholat pada Nabi wajib wudhu nggak? Enggak. Makanya saya suka sholat tanpa. Maksudnya sholat di situ adalah bersolawat. Ya, solawat kita kan sewaktu-waktu, mau 500, mau 50, mau 100, tanpa wudhu. Artinya dia senang bersolawat. Ya, dan solawat itu tidak harus wudhu, gitu kan. Itu yang kedua. Berarti benar juga dia. Karena sesuai dengan ayat yusalluna ala nabi. Nah terus kok membenci al-haq? Nah ayat ini. Ya. Saya tanya, siapa yang senang mati? Mau tiap hari doa gua segera mati, mendekati mati, nggak ada. Sakit pun kita berobat. Belum mati, baru mendekati mati, kita pun berobat karena menjauhi maut. Sebagaimana ayat yang selanjutnya. Ya, sebagaimana ayat selanjutnya, zalika makun tamin hutahid. Itu adalah sesuatu yang adalah kalian itu atau engkau sama lari dari maut itu. Padahal maut itu pasti datang. Kita lari tapi tetap didatangi. Nah, makanya saya membenci al-haq. Al-haq itu maksudnya apa? Kematian. Ya, sehingga orang itu ya berusaha mempertahankan hidupnya. Oh ya benar juga gitu ya. Terus yang keempat, wah ini empat kontroversi apa ini? Kira-kira apa? Sesuatu yang kita miliki di dunia yang tidak dimiliki Allah di langit. Apa kira-kira? Ya, istri dan anak. Ya, istri dan
anak. Kita memiliki sesuatu di dunia yang tidak dimiliki Allah di langit. Allah kan bilang, saya nggak punya istri, saya nggak punya anak, untuk menolak klaim orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi begitu dikatakan, maksudnya apa kamu Allah, kamu Allah tuh memiliki segalanya. Ya Allah nggak punya istri, hanya punya anak gitu ya. Bener, ayatnya juga bilang begitu. Gitu. Jadi 4 hal itu benar semua. Ya ini dari riwayat dijawab oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, cuma dengan kalimat yang guyon lah istilahnya. Cuma guyonnya itu ngeprank gitu ya. Jadi sahabat Umar bin Khattab itu jadi kena prank gitu ya. Nah makanya ini menegaskan kematian itu hak, tapi orang semuanya lari. Kemudian wanufi sur, ya dan ketika ditiup sangkakala, Nabi itu pernah menyampaikan gimana kita tuh mau senang-senang, padahal mulut trompet itu sudah berada di mulut malaikat dan beliau itu mengernyit. Jadi malaikat itu mengernyitkan dahinya nunggu kapan ditiup. Itu bahasa Nabi begitu. Ini nunggu kapan, ini sudah nempel di mulut, cuma sekedar nunggu kapan ditiup. Makanya beliau itu gelisah gitu ya. Mau seneng-seneng gimana orang? Ntar lagi bisa saja kapan-kapan kiamat itu datang gitu. Nah, itu Nabi untuk menjelaskan bahwasanya nanti pada hari kiamat ketika trompet sudah ditiup itu hancur semuanya. Wa nufiqa fisur dzalika yaumul wa'id. Hari yang dijanjikan oleh Allah. Wajat kullu nafsi ma'ahas sa'iku wa syahid. Nah, nanti pada hari yang sudah ditentukan tadi, padang mahsyar dibentang, semua orang digiring ke sana oleh malaikat penggiring yang disebut sa'ikun tadi itu. Kemudian malaikat itu juga punya malaikat itu ada yang berperan sebagai syahid. Syahid itu saksi. Karena dia sudah punya catatannya. Jadi catatan yang nantinya akan diungkap kepada para manusia yang diadili. Makanya catatan itu kan tinggal nanti dikasihkan lewat tangan kiri atau lewat tangan kanan. Kalau di surat Al-Haqqah itu kan fa'amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah. Ya. Itu di surat Al-Haqqah. Jadi ketika mereka nerima tangan kanan, ya jadi dikasih. Jadi ini sudah siap-siap mau kanan apa kiri gitu ya. Terima tangan kanan, itu langsung fayakul, dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Ini kitabku. Wah, itu dia langsung teriak, seneng kali gitu ya. Ini kitabku. Kemudian ini dzanantu mulakin hisabiyah. Saya sudah menyangka nanti akan dihisap, makanya saya siap-siap. Dan alhamdulillah ternyata benar dihisap dan dapat catatan dari tangan kanan. Artinya lolos. Ya. Makanya disebutkan ini dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, karena dia sudah siap-siap menyangka nanti pasti dihisap, maka dia hidupnya hati-hati, terima tangan kanan catatannya fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Ya, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah. Dia metik buahnya itu buahnya itu melengkung pendek, jaraknya dekat. Daniyah itu dekat gitu ya. Jadi makanya disebut dunia. Dunia itu waktu yang dekat. Jadi buah-buahnya itu merendah, dekat, jadi akhirnya bisa dipetik langsung. Mau butuh apa itu buahnya dekat sendiri, tinggal metik gitu ya. Kutu fuadan ya. Kulu wasrobu hani ambima aslahtum fil ayyamil kholiyah. Ya. Makan, silakan seneng-seneng ya, karena dulu pernah bersusah payah pada hari ketika masih di dunia. Ya, jadi sudah bersusah payah, nah ini hasil jerih payahnya. Tapi kalau fa'amaman utiya kita bau biyamini, bisimali gitu ya. Kan tadi catatan malaikat ada yang nyata di kanan, ada yang di kiri. Fa'amaman utiya kita bau bisimalihi fayakulu ya laitani fayakulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya nggak usah dikasih kitab aja. Jadi dikasih tangan kiri itu wah seandainya ya laitani makun
Fa amma man utiya kitabahu bisyimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabya. Enggak usah dikasih kitab aja. Dikasih kiri itu dia menghindarin, enggak usah gitu ya. Ya tapi harus diterima. Ya. Walam adrima hisabiyah dan saya tidak mengetahui kalau nanti akan dihisab. Jadi orang ini enggak tahu kalau nanti dihisab. Walam adrima hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia ngomong gitu. Ah, seandainya mati itu sebagai akhir. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, ma'aghna anni maliyah. Tidak berguna hartaku sekarang ini. Halaka anni sultaniyah. Telah hancur semua kekayaan dan kekuasaan. Sultanah itu kekuasaan. Maka kemudian khudhuhu fahullu, suruh ambil oleh malaikat. Ayo malaikat ambil itu orang itu, gitu ya. Summa fil jahimi sallu. Kemudian masuk ke dalam neraka jahim. Summa fi silsilatin daruha sab'una dira'an fasluku. Kemudian ditusuk. Ya, dikasih rantai, diikat gitu ya. Yang sampai 70 dhira'. Ya 70 dhira', 70. Satu dhira' itu satu ini 70 gitu ya. Fasluku ditusuk, diuntir-untir gitu ya. Itu kalau tangan kiri. Ya naudzubillah min dzalik. Makanya ini dua malaikat ini dorong menjadi saksi. Apakah nanti dia dapatlah dari kanan atau dari kiri. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh adalah kalian itu engkau gitu ya dalam keadaan lalai dari peringatan ini. Makanya Al-Qur'an itu seringkali ngingetin lagi, ngingetin lagi, ngingetin lagi gitu ya. Fakashafna angka ghita'aka. Maka disingkap semuanya, tutup-tutup ini. Tutup-tutup itu karena manusia itu terlalu banyak dosa. Ya, sebenarnya awalnya manusia itu ketika tanpa dosa itu bisa melihat hal-hal yang terhijab. Tapi begitu banyak dosanya, akhirnya hal-hal yang harusnya bisa nampak itu terhijab. Makanya para nabi itu banyak tersingkap yang istilahnya itu mukasyafah. Rasul pernah sholat di belakang makmumnya itu para sahabat tuh kaget. Tiba-tiba Nabi itu maju. Di sholat tuh tiba-tiba maju. Terus mau ngambil sesuatu. Terus tiba-tiba nggak jadi. Terus mundur lagi. Nah sahabat kan bingung. Ini gerakan sholat apa ini? Gitu ya. Tiba-tiba maju mau ngambil sesuatu. Ditanya, ya Rasul, tadi itu apa? Ditampakkan kepadaku satu pohon surga. Itu pas sholat tuh pohon surga muncul. Ya, ada buahnya. Ya, itu di Sahih Bukhari. Ya. Terus ketika saya mau petik, ya, tiba-tiba hilang. Gitu. Jadi akhirnya mundur lagi. Gitu. Jadi itu pas sholat. Jadi seperti mau meraih, gitu. Tiba-tiba terus nggak jadi, gitu ya. Nah itu artinya apa? Disingkap oleh beliau. Ya. Jadi beliau itu melihat itu. Tidak usah Nabi. Ya. Umar bin Khattab itu adalah salah satu yang Rasul sabdakan. Seandainya ada Nabi lagi sesudahku, maka Umar bin Khattab itu pasti. Kenapa? Dia itu memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaannya itu ya karena sebagaimana pernah Nabi sampaikan, yang namanya mimpi yang benar itu adalah sepersekian kenabian. Nah, Umar bin Khattab, ini riwayatnya sahih, ya, pernah kasyaf itu tersingkap. Yakni ketika beliau khutbah, jadi khutbah Jumat di atas mimbar. Itu beliau kan waktu khutbah memerintahkan satu pasukan. Ya, satu pasukan berperang. Nah, itu perangnya itu di tempat yang jauh. Satu pasukan di tempat yang jauh. Kemudian pasukan ini kepepet. Sudah terdesak. Ya, terdesak. Nah, beliau kemudian mengingatkan jangan sampai terdesak terlalu mundur karena di belakang itu ada bukit. Ada kayak bukit yang nanti kalau sampai situ tuh celaka gitu kan. Nah, itu kemudian beliau pas khutbah, itu tiba-tiba seakan-akan di hadapan beliau itu lihat pasukan itu sudah terdesak. Ya. Kemudian mengingatkan, wahai pasukan, awas, teriak-teriak pas khutbah. Kan bikin kaget jamaahnya.
Ini kok mimpin pasukan ini tiba-tiba teriak-teriak gitu. Karena waktu itu di hadapan beliau itu seperti melihat pasukan yang beliau kirim itu di tempat yang jauh. Itu sedang berkecamuk perang dan mau kepepet. Terus diingetin di belakang itu ada bukit. Awas pasukan, ada bukit. Awas pasukan, ada bukit belakang kalian. Gitu ya. Nah, para sahabat yang lainnya dan para tabi'in ikut khutbah itu karena itu zaman kekhalifahan beliau, Nabi udah nggak ada. Itu sampai heran terus ini apa ya Umar gitu kan. Tadi pas khutbah tiba-tiba teriak seperti orang panglima perang kasih komando. Ya. Dijawab, wah tadi saya tuh ngelihat pasukan kita itu sedang bertempur di belakangnya ada bukit gitu ya. Oh gitu nih makanya saya arahkan gitu kan. Nah, anehnya, uniknya itu adalah suara itu didengar oleh pasukan. Jadi tiba-tiba mereka seperti dengar komando perkataan teriakan Umar bin Khattab. Awas pasukan di belakang kalian awas gitu. Itu dengar kemudian lihat oh iya. Dan akhirnya menang, bisa pukul balik musuhnya. Jadi ketika mereka pulang lapor, kami berhasil ya Khalifah. Tapi saya aneh, seakan-akan kami itu mendengar suara Anda di tengah pertempuran gitu. Padahal Anda nggak ada, tapi suara itu terdengar sehingga kami bisa seakan-akan terkomando. Nah itu orang-orang khusus yang bersih hatinya, itu seringkali tersingkap hal-hal yang tertutup, yang disebut sebagai mukasyafah, gitu ya. Tetapi mukasyafah, kasyafat itu peristiwa-peristiwa yang sifatnya personal. Ya, personal itu pengalaman apa? Pribadi. Yang istilahnya kalau bahasa kita itu pengalaman spiritual. Ya, tetapi apakah mungkin? Mungkin. Ya, karena kita sebenarnya dengan alam yang terhijab itu ya tertutupnya itu karena hati kita terlalu kotor. Hati kita terlalu kotor, banyak dosa. Tapi begitu orang-orang yang soleh, yang hatinya bersih, itu tersingkap semuanya. Sebagaimana semalam saya sempat sampaikan, Imam Abu Hanifah itu bisa kasyaf melihat tetesan air wudhu, dosanya orang itu habis ngapain. Ya, orang habis mencuri wudhu gitu ya. Wah ini tetesannya, dosanya itu, wah ini nyuri ini. Ya, kumur-kumur, wah habis bohong. Kumur-kumurnya ya kelihatan. Ya, makasih. Kelihatan kalau habis bohong karena warna entah warnanya atau apa tapi kasyaf Imam Abu Hanifah. Tapi kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hilangkan kasyaf ini karena ini membebani saya." Kenapa? Karena susah berhusnuzon kepada sesama muslim. Nah, gimana bisa husnuzon kalau dosa-dosanya itu kelihatan? Ya wudhu ini nyolong ini. Terus wah kakinya habis maksiat ini gitu ya. Kakinya dibersihin terus wajah apa itu, wah ini habis ngelihat yang nggak bener ini, habis ngelirik ini, habis telinga, wah ini habis dengerin kalimat-kalimat yang nggak bagus dan sebagainya. Akhirnya semua dosa itu bisa dilihat. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa dan itu menyebabkan susah untuk berkhusuzon kepada umat Islam sehingga beliau berdoa ya udah ya Allah jangan dibuka. Ini orang soleh bisa begitu. Ya, dan keistimewaannya masing-masing. Sehingga tidak hanya Nabi, manusia biasa seperti Khalifah Umar itu juga pernah kasyaf gitu ya. Kemudian juga seperti Imam Abu Hanifah juga pernah kasyaf gitu ya. Nah juga dengan orang-orang sekarang. Nah, cuma kalau mau ngaku, oh, saya pernah begini ini ya itu terserah. Mau percaya atau tidak terserah itu pengalaman spiritual. Nah tapi yang tadinya pengalaman spiritual yang hanya dialami oleh orang yang bersih hatinya, itu semuanya bisa nanti ngelihat alam hari akhirat. Dibuka, disingkap semua yang menutupi. Kemudian fabasorukal yaumahati. Pada hari itu semuanya matanya menjadi tajam. Oh ini, wah maksudnya ini ya. Wah kenapa dulu kita enggak ini ya? Wah itu yang ada penyesalan gitu kan. Karena benar-benar padang mahsyar tuh dibentang gitu. Luasnya kayak apa, panasnya kayak apa. Ya orang menyesal nggak bisa balik lagi. Ya, sehingga kalau saat ini kita seperti ini tidak melihat atau memang benar-benar nggak lihat, itu hanya karena ghaflah, lalai, teralihkan oleh yang lain, teralihkan oleh dosa-dosa kita, maksiat kita sehingga ada hijab. Ya, makanya
orang yang sudah benar-benar takut kepada neraka, ya itu murokobahnya bagus. Murokobah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dicatat kiri kanan oleh malaikat. Kemana-mana yakin dia nggak sendiri, ya kemana-mana yakin tidak sendiri, sehingga tidak sembarangan beramal. Ya mau ngapa-ngapain, waduh ada malaikat. Kan nggak ada yang lain, oh nggak lihat tapi malaikat ada. Sebagaimana gembala yang pernah ditemui Umar bin Khattab. Ini biri-biri domba kamu semua, bukan ini punya majikan saya gitu kan. Ya sudah kalau gitu saya beli satu boleh, uangnya buat kamu aja nggak usah bilang, kan nggak tahu ini banyak banget ya. Kalau hilang satu kan nggak kelihatan gitu kan. Ya saya nggak mau gitu kan. Nanti tuan saya dan lain sebagainya merugi gitu kan. Tuan kamu kan nggak lihat gitu kan. Tapi terus dia bilang Allah kan lihat. Dijawab Allah kan lihat gitu. Wah Umar bin Khattab tuh kaget gitu. Wah, berarti ini orang ini benar-benar menancap pada dirinya sedang diawasi oleh Allah. Jadi ketika dibilangin juragan kamu kan nggak lihat gitu kan, ya kurang satu dari sekian ribu atau sekian ratus kurang satu kan nggak kelihatan gitu. Ya Allah kan lihat, wah itu langsung, wah ini orang calon nantinya mau direkrut. Jadi kan ini orang-orang istimewa. Sama seperti Khalifah Umar kan sering ronda malam-malam. Ada orang penjual susu, penjual susu. Ya, penjual susu ini didengar percakapannya seorang ibu dan seorang anak perempuan. Ibunya ini susunya biar banyak mau dicampur air. Ya, kan lumayan, untungnya lebih gede karena diencerkan. Nah, si anak perempuannya nggak setuju, Bu. Jangan curang, gitu kan. Kita nggak berkah nanti. Ya kan nggak ada yang tahu, ya Allah kan tahu. Jawabannya gitu. Dan percakapan itu didengar oleh Umar bin Khattab sedang ronda. Akhirnya ibunya ya sudah nggak jadi. Itu ditandai rumahnya. Ini apa namanya, anaknya perempuan ini istimewa gitu kan. Kalau yang tadi kan mau direkrut gitu, kalau yang ini jadi mantu aja gitu. Nah, salah satu anak dari Umar bin Khattab itu kemudian dinikahkan sama anak perempuan tadi itu yang bilang, "Ya Allah kan lihat." Gitu kan. Dinikahkan. Terus punya anak. Nah, anak ini, anak hasil pernikahan putranya Umar bin Khattab dengan perempuan yang diincar tadi itu karena akhlaknya luar biasa, takut sama Allah. Anak yang dilahirkan dari pernikahan dua itu menghasilkan seorang anak yang jadi bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Ya anaknya namanya Aziz. Aziz bin siapa? Anaknya Umar, terus bin Umar bin Khattab. Jadi anak ini cucunya Umar bin Khattab yang namanya Aziz ini. Abdul Aziz gitu ya. Nah, anaknya Abdul Aziz ini namanya Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah yang dikatakan Khulafaur Rasyidin kelima. Karena sifatnya, keadilannya luar. Jadi dari ibu yang solihah ini menghasilkan anak yang luar biasa. Terus menghasilkan anak lagi yang juga luar biasa. Ini bibit itu makanya kan istilah orang Jawa kan bibit, bebet, bobot gitu ya. Dan bibitnya ini sudah wah ini orang nggak ada yang lihat sampai bilang ke ibunya sendiri, ya Allah kan lihat Bu, gitu kan ini bisnis kayak gini nggak berkah gitu ya. Diincar bener, dijadikan mantu. Ya. Makanya kalau nyari mantu atau apa cari yang kayak gitu-gitu, cuma susah harus ronda malam-malam gitu ya. Harus ronda malam-malam dengerin, wah ini omongannya apa gitu. Tapi intinya adalah men-screening itu dengan screening akhlaknya, murokobahnya bagus, insya Allah keluarga itu akan berkah. Nah makanya yang menyebabkan kita nggak kasyaf itu adalah dosa-dosa kita. Baik sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai ayat ke berapa ini? 22. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu untuk tafsir pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi modal kita untuk melakukan murokobah yang merupakan sifat ihsan. Ya, sifat ihsan di mana kita itu beramal, beribadah, ya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Al-ihsan, orang-orang ihsan ini adalah ciri orang takwa. Nanti boleh dilihat, silahkan dibuka nanti ya di surah eh, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah diawali dengan apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba hudalil muttaqin. Nanti lihat di surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-31. Nah, surat ke-31 di surat Luqman itu bukan hudalil mutakin ya, tapi muhsinin. Ya, orang yang ihsan. Ya, saya langsung buka aja mumpung mumpung ini ya. Ya, surat Al-Ma'idah itu tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Ya, jadi kalau di surat Al-Baqarah hudalil muttaqin. Tapi kalau di surat Luqman huda wa rahmatal lil muhsinin. Nah, setelah itu sama alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sama enggak dengan surat Al-Baqarah? Sama. Ya walaupun kalimatnya berbeda, intinya sama. Ya. Jadi muttaqin itu muhsinin. Derajat takwa itu adalah derajatnya orang ihsan. Nah itu diawali dengan beribadah seakan-akan Allah mengawasi. Karena memang ada rokib dan atid. Gitu ya, ada pencatat di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sekian. Tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.